Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana madhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan hikmah yang ke-119, di mana pada kata hikmah tersebut Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali memberitahu kita satu rahasia spiritual di balik salah satu ibadah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan dan syariatkan kepada kita semua, yaitu ibadah sholat, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Bahkan Bapak Ibu, kalau yang wajib tidak ada yang bisa kita harap lebih, kecuali memang karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ibadah sholat sunnah, ada inisiatif di situ. Kita tidak lakukan, tidak dosa, mengerjakan dapat pahala. Jadi orang yang mau
mengerjakan ibadah sholat sunnah ada inisiatif dari diri sendiri. Kalau tidak ada inisiatif, tidak ada keinginan, tidak dapat pahala. Beda halnya dengan sholat wajib, mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, kita tidak punya pilihan. Kalau mengerjakan tetap Allah berikan pahala, kita tinggalkan, kita dapat dosa. Maka sebenarnya amalan sholat yang paling berperan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita itu letaknya bukan pada sholat wajib, tapi letaknya pada sholat sunnah. Itulah mengapa Allah mewajibkan beberapa sholat sunnah kepada baginda Rasulullah SAW. Contohnya sholat tahajud, sebenarnya sunnah, tapi Rasulullah mewajibkan sholat tahajud itu untuk dirinya. Begitu juga sholat witir, sebelumnya sunnah, tapi Rasulullah dengan kesadaran diri meningkatkannya menjadi wajib. Begitu juga sholat duha, sebelumnya sunnah, tetapi ditingkatkan oleh Rasulullah menjadi sholat wajib. Kenapa? Ya tadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah, kita tidak cukup dengan menjalankan ibadah sholat fardu. Kita butuh tambahan. Nah, tambahan itu letaknya bukan pada sholat fardu, bukan pada sholat wajib, tapi letaknya pada ibadah sholat sunnah yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, pada kata hikmah ke-119, Imam Ibn Athaillah Iskandari memberitahu kita, as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasi dzunub. Bahwasanya sholat yang kita kerjakan, baik itu sholat wajib apalagi sholat sunnah. Jadi kadang-kadang dalam spiritual, dalam tasawuf, sholat sunnah itu punya fungsi yang jauh lebih daripada fungsi sholat wajib. Tapi dalam pelaksanaannya Bapak Ibu tidak boleh salah prioritas. Jangan bela-belain bangun malam untuk sholat tahajud, kemudian nggak bangun untuk melakukan sholat subuh. Itu salah prioritas. Jangan gara-gara kita bela-belain untuk mengerjakan sholat duha, sholat zuhur, tidak kita kerjakan. Kata Imam Ibn Athaillah, kalau ada orang yang salah letak prioritas, yang wajib diabaikan, yang sunnah dikerjakan, itu termasuk minasyahwatil khafiyah, dari syahwat yang terselubung. Ada syahwat dalam ibadah kita. Padahal syahwat itu Bapak Ibu kalau menurut Al-Quran la ammaratun bisu, kebanyakan hawa nafsu, syahwat hanya akan mengarahkan manusia kepada keburukan. Tampaknya benar, seolah-olah baik, tapi dia tidak ada baik sama sekali. Kan kita sering ketemu Bapak Ibu dengan kelompok keagamaan tertentu buat zikir berjamaah, tapi sholat isyanya tidak di situ. Atau zikir sampai larut malam, tapi subuhnya bangun jam 9. Ya, itu syahwatul khafiyah, salah prioritas. Kembali, sholat wajib tidak boleh kita abaikan. Sholat sunnah penting sekali bagi yang mau meningkatkan kualitas spiritualnya di hadapan Allah. Sholat wajib aja apa sudah masuk surga? Pasti, janji Rasulullah. Ya, Bapak Ibu dengan sholat wajib aja bisa masuk surga, apalagi dengan sholat sunnah. Maka dalam satu peristiwa di zaman hidupnya Nabi, Rasulullah ditanya oleh seorang Arab, oleh orang Arab Badui,
Ara'aita ya Rasulullah idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa addaitu zakat wa ahlaltul halala wa ahlaltul harama a'adkhulul jannata bidzalik. Bagaimana pendapat wahai Rasulullah kalau saya sholat yang wajib-wajib saja, puasa cuma di bulan Ramadan saja, begitu juga kewajiban harta cuma zakat saja, aku halalkan apa yang dihalalkan sama Allah dan aku haramkan apa saja yang diharamkan sama Allah. Adkhulul jannata bidzalik, apakah saya masuk surga dengan melakukan itu semua? Tidak ada yang sunnah Bapak Ibu, yang wajib aja pun kata Rasulullah, na'am, qad sadaqa, qad aflaha in sadaqa. Benar kamu masuk surga jika kamu benar, kamu beruntung. Maksudnya kalau dia jujur, tidak bohong sama Rasulullah, dia konsisten istiqamah dengan melakukan ibadah yang wajib itu, maka dia beruntung. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, ya maka kita tidak boleh abai dengan sholat ini. Apalagi Imam Ibnu Athaillah memberitahu as-salatu tuhratun lil qulub. Sholat itulah yang menjadi penyuci bagi jiwa kita min adnasi dzunub, dari kotornya dosa, dari kumbangan maksiat yang sadar atau tidak sadar kita kerjakan sehari-hari. Wa istiftahu libabil ghuyub, dan tahap berikutnya sholat itu pula Bapak Ibu yang akan membuka pintu hal-hal yang gaib yang tidak kita ketahui. Akhirnya dengan konsisten, dengan istiqomah dari sholat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka itu pintu gaib dalam kehidupan kita. Tentu kata Imam Ibnu Athaillah, yang dimaksud dengan sholat di sini bukanlah sembarang sholat, yakni anna sholat tatamah, yang dimaksud dengan sholat yang bisa menyucikan jiwa dari kubangan dosa dan bahkan membuka pintu gaibnya Allah pada diri kita, bukan sembarangan sholat. Tapi Imam Ibnu Athaillah menyebut anna sholat tatamah, sholat yang sempurna, al-mustawfiyatu lisyuruti wal adab, yang memenuhi semua yang menjadi syarat. Begitu juga adab di dalam sholat. Kalau rukun pasti Bapak Ibu, kalau kita ngerjakan sholat tinggal rukun, ya batal sholat kita. Bapak Ibu sholat tidak takbiratul ihram, batal sholat. Bapak Ibu sholat tidak baca al-fatihah, batal itu sholat. Bapak Ibu sholat tidak ruku atau tidak sujud, atau sujudnya ada tapi satu kali saja, padahal sholat itu yang rukun 2 kali sujud pada setiap rakaat, batal juga sholat. Begitu juga syarat-syaratnya harus terpenuhi, suci badan, suci pakaian, suci tempat, menghadap kiblat, ya. Begitu juga adab-adabnya harus kita penuhi, walaupun sudah menutup kiblat, tapi adab yang paling baik dalam mengerjakan sholat, pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Allah bilang dalam Al-Quran, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ambil pakaian terbaik kalian kalau mau pergi ke masjid. Nah, itu adab namanya Bapak Ibu, ya. Begitu juga misalnya nutup kepala, mohon maaf Bapak Ibu, cuman dalam syariat kita diberi kelonggaran yang sangat longgar.
mengenai tutup kepala terutama kepada laki-laki. Kalau perempuan wajib, ya, nggak ada pilihan. Laki-laki di dalam agama kita disebut dengan muru'atul rajul, marwahnya laki-laki. Ya, adab tapi bukan rukun. Kalau nggak pakai pun sah sholat kita. Tapi baiknya kalau dipakai. Di dalam syariat terdahulu Yahudi nggak sah mereka Yom Kippur. Yom Kippur itu hari Sabat mereka. Ibadah pada hari Sabtu mereka itu nggak sah kalau laki-lakinya nggak pakai kopiah tutup kepala itu. Orang Sing, Bapak Ibu, orang Hindu, nggak sah ibadahnya ke kuil kalau nggak pakai penutup kepala. Umat Islam aja diberikan kelonggaran sama Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah sholat kecuali dalam keadaan kepala tertutup. Ya, itu kenapa adab. Nata'addabu bi rabbil alamin, kata Rasulullah. Kita pun sepatutnya beradablah sama Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Ya, jadi ada adabnya, termasuk tumakninah di dalam sholat itu bahagian daripada adabus sholat. Tumakninah itu Bapak Ibu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Sholat itu ada jedanya. Habis baca Al-Fatihah, terutama bagi imam tidak langsung nyambung ayat, kasih kesempatan dulu bagi makmum juga baca Al-Fatihah. Kalau ruku, setelah 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi tidak langsung bangkit. Ya, berikan jeda sesaat sebelum kemudian bangkit untuk i'tidal. Begitu juga setelah baca doa i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi, tidak langsung sujud, tapi memberikan jeda waktu yang disebut dengan tumakninah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sholat kita tamah sempurna, al-mustawfiyatu li syurut, memenuhi semua syarat wajib, syarat sah sholat, wal adab, begitu juga semua jenis adat, al-mustamilatu alal khusyuk, yang meliputi kepada kekhusyukan, wal khudu, kerendahan hati, sholat tapi hatinya jengkel, sholat hatinya marah-marah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan yang direspon sama Allah kalau kita melakukan dengan hati yang syukur. Jadi Allah bilang, atau Rasulullah bilang dalam hadis, yang dipantau sama Allah itu kan kalbu kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu penting syukur, Bapak Ibu tahu penting sabar. Tapi saat sholat tidak ada rasa sabar dan syukur itu dalam hati, dalam jiwa kita, Allah nggak respon itu. Itulah sebabnya Rasulullah bilang dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa aswarikum. Allah tidak pernah mau peduli dengan cantiknya kita, gantengnya kita, tidak mau peduli itu sama Allah. Ya, kita mau stunting, mau tinggi 2 meter, Allah pun tidak peduli itu. Yang peduli itu cuma manusia. Mau kulitnya putih, kinclong, atau hitam pekat, tidak peduli Allah. Mau hidungnya pesek, mau hidungnya mancung, tidak peduli Allah. Walakinna yanzuruna ila qulubikum, yang dipedulikan sama Allah apa? Hati kita itu. Sholat ada nggak di situ rasa syukur? Ada kerendahan hati nggak? Ada rasa hina nggak di depan Allah? Kadang-kadang sholat tapi masih merasa diri hebat, nggak ada guna itu Bapak Ibu. Sholat dengan rasa hati angkuh, riya, takabur, karena yang direspon sama Allah itu rasa yang ada dalam jiwa kita tadi. Maka juga alal khusyuk, ya, harus ada kekhusyukan, al-khudu, kerendahan hati. Buat siapa? Lil azizil wahhab, ya, kepada Tuhan yang maha perkasa dan maha pemberi. Al-wahhab itu maknanya maha pemberi.
Kalau semua prosedur sholat yang diungkapkan tadi oleh Imam Ibnu Athaillah kita lakukan, bukan lagi sembarangan sholat, baru sholat itu menjadi tuhratun, menjadi penyuci, mutahhiratun lil qulub minadz dzunub, yaitu menjadi penyuci bagi jiwa kita dari segala macam bentuk dosa, minadz dzunub asyabihati bil adnas, atau juga serupa dengan adnas, dengan kotoran, ya. Jadi kotoran jiwa, bukan. Kotoran jiwa itu kalau dalam Al-Quran disebut dengan ron, ya. Bapak Ibu kan baca itu salah satu ayat pada surat apa itu, surat An-Nazi'at, ya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa itu makna ron? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap kali manusia melakukan dosa, itu kata Nabi Muhammad, pada jiwa kita itu ada titik hitam, ada noda, ya. 1 titik itu namanya ron, 2 titik ron, 3 titik ron, ngomongin orang ron, ngambil uang yang bukan hak kita, muncul lagi ron situ. Dusta ron, suka marah-marah ron, muncul itu Bapak Ibu, ya. Dengki muncul lagi ron, suka ngejek orang, maki-maki orang ron, ya. Muncul itu ron, itu titik-titik itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dosa kita terlalu banyak dan tiap kita melakukan dosa muncul bintik-bintik hitam di dalam kalbu kita, kalau ini tidak diimbangi dengan amal ibadah, maka lama-kelamaan titik-titik hitam itu akan membentuk sedimentasi. Nah, sedimentasi itu apa ya? Lapisan, berlapis-lapis. Bapak Ibu pernah lihat titik-titik di baju kita itu karena berlalat, ya. Karena kalau kita nggak bersihkan, besoknya berlalat lagi baju itu, bertitik-titik, di atas titik lagi, terbentuk sedimentasi. Jadi ron yang terlalu banyak di dalam kalbu kita, Bapak Ibu, akhirnya membentuk sedimentasi, dan itulah yang disebut sama Allah di akhir dari surat Ahzab, wa kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil mu'minin. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mencetak hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi karena sedimentasinya itu sudah terlalu banyak, maka terjadi lapisan hitam Bapak Ibu di dalam kalbu kita. Maka ancaman Rasulullah kan ada itu. Orang yang sengaja man tarakal jum'atan salah samarratin tahawunan, barang siapa yang meninggalkan ibadah Jum'ah 3 kali berturut-turut tahawunan, sengaja tanpa ada uzur, yatba'ullahu ala qulubi, Allah gembok hatinya itu. Kenapa? Karena tadi bentuk sedimentasi 3 kali Jumat dia nggak datang Bapak Ibu. Berarti kalau 3 kali Jumat dia nggak datang, kemungkinan besar sholat 5 waktu juga nggak dia kerjakan. Jumat aja berani dia tinggalkan, apalagi sholat 5 waktu, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, itu terbentuk sedimentasi. Bapak Ibu, orang yang sudah tercetak atau tergembok kalbunya sama Allah, itu susah dapat hidayah. Diomongkan bagaimanapun telinganya budek tuli, ya, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, itu bahasanya Allah. Summun tuli umyun buta, ya, diomongin apapun, nah, mereka tidak bisa nangkap lagi apapun nasihat yang diberikan, ya, oleh siapapun kepada dirinya, tidak ada manfaat lagi. Nauzubillah min zaliknya. Maka oleh sebab itu salah satu fungsinya sholat untuk membersihkan ron yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sering dengar ayat itu kan? Tapi kita nggak paham kadang-kadang. Kalla bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Kalau kita nggak patuh sama Allah, bal rona, akan tumbuh yang namanya ron ala qulubihim, pada kalbu mereka, ala maka yaksibun, kompensasi
dari perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu jangan keterusan dengan dosa. Ada dosa yang belum kita sanggup lakukan, imbangi dengan amal soleh. Baiknya dosa dijauhi, amal soleh dikerjakan. Tapi ya kita kan orang awam, umat akhir zaman. Kalau itu tidak sanggup, minimal setiap kali Bapak Ibu buat dosa, imbangi ya dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala Allah taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat populer sekali. Sesungguhnya sholat itulah yang membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, energi orang sholat itu Bapak Ibu tidak lagi di frekuensi orang yang buat keji dan mungkar. Maka orang yang sudah buat sholat itu semacam malu hati kalau dia masih buat perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Energinya itu sudah di frekuensi yang berbeda dengan orang yang buat keji dan mungkar. Coba Bapak Ibu, ahli diskotik misalnya kita ajak ke masjid, gampang nggak? Kan enggak. Kenapa? Karena energinya nggak di masjid, energinya itu negatif. Nah, maka saya selalu ingatkan, terutama bagi bapak-bapak yang suka main perempuan nggak jelas. Saat kita menikahi seorang perempuan, Bapak Ibu, itu terjadi pertukaran energi dalam ilmu tasawuf. Kalau Bapak Ibu menikahi sembarang perempuan yang nggak jelas bibit dan bobotnya kalau bahasa kita, itu boleh jadi energi negatif dia itu terserap dalam diri kita. Apalagi yang Bapak Ibu, terutama yang bapak-bapak gauli itu wanita pelacur. Itu energinya, itu kan kamar apa? Toilet umum kan. Wanita pelacur itu toilet, mohon maaf, itu diksi kasar tapi menurut saya terlalu lembut. Ya kan, toilet umum Bapak Ibu pelacur itu. WC umum, semua orang boleh pakai kan. Kalau WC pribadi kan nggak semua orang boleh pakai. Bapak Ibu ke rumah saya, itu ada kamar mandi di rumah saya. Mau pakai kamar mandi rumah saya itu kan minta izin dulu. Ustadz, saya sesak pipis boleh nggak ke kamar mandi? Kan gitu. Nah, tapi kalau toilet umum itu semua orang boleh, Bapak Ibu. Maka jangan heran banyak laki-laki itu jatuh kalau sudah berhubungan dengan pelacur. Energinya negatif, Bapak Ibu. Hancur dia itu. Terserap semua energi negatifnya. Tapi kalau Bapak Ibu dikelilingi sama orang baik, nah itu energinya positif. Nah, ciri-ciri orang baik itu banyak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering lihat orang sering dimintai tolong sama orang lain, ya, tanda dia orang baik, orang energi baik, positifnya banyak. Bapak Ibu duduk bersama teman-teman di kedai kopi 5 orang, tiba-tiba datang orang dari jauh, perantau, nanya alamat, nanyanya sama 1 orang dari 5 orang ini, tanda yang 1 orang ini yang paling kuat energi positifnya, karena dia saling tarik-menarik. Ya kan? Bapak Ibu kan kalau nanya alamat pasti yang meyakinkan kan? Minimal dari wajahnya kan? Dari 5 orang itu kita pilih yang paling meyakinkan kan? Bapak Ibu mau nggak tanya alamat sama orang yang mukanya bertato, yang ada tindik? Waduh, ini nanya alamat salah tempat itu kan. Kalau sama orang bertato itu takutnya digebukin. Kita nanya orang pun lihat-lihat, Bapak Ibu, ada seleksi energi di situ. Nah, maka Bapak Ibu harus senang kalau banyak orang minta bantu kepada Bapak Ibu. Tandanya apa? Orang lain menilai Bapak Ibu punya kelebihan. Mana ada Bapak Ibu orang datang kepada orang yang nggak bisa membantu dirinya, ada gitu? Enggak kan? Kenapa kita minta bantuan luar negeri? Karena menurut kita pemerintah pusat nggak bisa lagi ngurus bencana kan gitu. Ada rasa itu Bapak Ibu. Ya, gitu juga kita minta bantu kepada orang yang energinya lebih kuat dari kita. Kita nggak akan minta bantu kepada anak kecil. Kenapa? Energinya pasti nggak sebesar kita. Ya, jadi Bapak Ibu kelilingilah diri kita itu dengan orang-orang yang punya energi kuat.
Salah satu cirinya apa? Orang itu sering diminta bantu sama orang lain. Jadi kalau ada di tengah masyarakat Bapak Ibu tokoh, orang ada masalah ke tempat dia, tanda itu rumah dia itu banyak energi baik. Bapak Ibu harus bersahabat dengan orang seperti itu. Rezeki kita akan melimpah. Orang yang disenangi sama anak kecil, itu rezeki apa? Energinya positif itu orang itu. Jadi anak kecil itu kalau jumpa dia nggak lari, nggak takut, senang bawaannya, ya. Kenapa? Anak kecil itu Bapak Ibu dosanya nggak ada, walaupun amal solehnya belum banyak, tapi dosanya nggak ada, masih bersih betul. Dia masih bisa mengenali secara tidak alam bawah sadarnya, bisa menyadari yang mana orang baik, mana orang yang nggak baik. Itu. Kemudian disenangi sama hewan. Hewan suka, tapi hewan di sini bukan tikus, bukan serigala, bukan. Hewan seperti kucing. Kucing itu Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf hewan yang membawa ilmu berkat. Maka banyak para sahabat dulu itu melihara kucing. Coba lihat kucing waktu Bapak Ibu sholat, mainnya di mana? Kita sholat, Bapak Ibu pelihara kucing. Di mana? Di sejadah. Kenapa di sejadah? Kenapa mainnya di sejadah? Kenapa nggak di tempat lain? Kucing itu Bapak Ibu, dia menyerap energi yang nggak baik dari pemiliknya. Kalau kita pelihara kucing, dia menyerap energi yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu kan lihat kucing senang, comelnya, tingkahnya, manjanya, kan kucing seperti itu. Jadi kita kesal Bapak Ibu pulang ke rumah lihat peliharaan kita kucing, jadi suka. Jadi dia menyerap energi yang tidak baik dari pemiliknya. Kucing itu karena terlalu banyak energi negatif yang diserap dari si pemiliknya, kadang-kadang dia bertingkah Bapak Ibu, kencingi lemari kita, ya kan, mebel kita dicakarnya sama dia, itu karena kabron bahasa Aceh. Karena semua energi negatif yang punya tuan rumahnya diserap sama dia, dan dia nggak bisa ngomong, sudah berat. Ketika yang pemiliknya sholat Bapak Ibu, dia cari tempat yang paling meneduhkan bagi dia. Tempatnya itu apa? Tempat sujud. Kenapa? Rasulullah bilang, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya saat sholat di mana? Sujud. Dia merasa itu, dia punya rasa itu Bapak Ibu. Manusia aja yang nggak bisa merasa karena spiritual kita lemah, nggak bisa merasa. Kucing bisa merasa itu. Maka kucing kalau lihat orang sholat langsung dia duduk di tempat kita sujud. Nggak tempat lain Pak, tempat kita sujud dia duduk. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak energi negatif yang dia serap dari si pemiliknya, dari tuannya. Maka dia ingin mencari tempat yang teduh. Tempat yang teduh itu ya tempat sujud. Nah, itulah sebab Rasulullah itu kalau ada masalah larinya kemana? Sholat itu. Ya kan, Rasulullah kalau sudah ada masalah gede Bapak Ibu selalu bilang, arihna ya Bilal. Ya, tolong istirahatkanlah saya wahai Bilal. Maksudnya apa? Minta Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Dengan azan itu Rasulullah sholat wajib, dan dengan sholat itu kemudian beban hidupnya Rasulullah SAW dihilangkan sama Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya apa? Mari kita pelihara kucing. Yang enggak gitu juga. Saya suka kucing, tapi kalau peliharanya enggak dulu lah. Ya kan kotornya, ya kan, bulunya itu kan merepotkan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan yang benarnya mari kita sholat. Nah, itu kesimpulannya. Bukan mari kita pelihara kucing ya, tapi mari kita sholat. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Insya Allah
Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.